Welcome back to 4G Family bersama kami orang biasa di tempat biasa untuk kalian yang luar biasa. Hey. Santa Tesalonika. That's me. Lo berarti udah 2 kali ya datang Kali. ke kontennya 4G. Betul sekali. FYI ini Santa sih sebenarnya konten gue pribadi Hah? yang ngebahas cinta universal. Oke. Baru kemarin sih gue baru dapat nama kontennya. Nama kontennya apa, Ceh? Talk Less, Love More. Kayak ini ya, apa? Takles Dumor. Iya, kayak jangan lu sebutin. Iya, kan gue emang jiplak. Oh, emang jiplak. Gue plagiat, gue kan nggak punya karya apa-apa gue. Betul. Cuma Yang bisa. penting panjat number 1 lah ya. Yang penting plagiat. Santa sibuk ngapain sekarang? Aku lagi kuliah sama ini aja part-time. Part-time. Nongkrong masih nongkrong? Nongkrong masih sejak udah kelar PSBB. Kelar PSBB? Jadi pas udah mulai new normal, jadi udah mulai masuk Ikut kerja, nongkrong, ikut nongkrong masuk juga. tongkrongan. Betul sekali. Ini karena konten gue ini kan cinta universal ya, rasa sayang universal. Gue mau mulai dari hal-hal keseharian lu. Boleh. Kita mulai dari tongkrongan deh. Oke. Menurut lu arti tongkrongan bagi Santa itu seperti apa sih? Menurut lu pribadi? Tongkrongan ya yang ngumpul-ngumpul doang, temen yang ngumpul-ngumpul. Yang emang sering ngumpul gitu. Tongkrongan. Jadi kayak tongkrongan gue nih gitu. Tapi ada tempatnya, ada tempat yang biasa kita selalu nongkrongin. Itu biasa anak tongkrongan. Gitu. Sepeduli apa lu sama tongkrongan lu? Karena gue cewek jadi ya udah gitu. Enggak. Tongkrongannya enggak sampai Enggak yang care kayak misalkan kayak yang udah kalau laki-laki nih, kalau gue laki-laki nih nongkrong, wih temanku kecelakaan nih di sini, wah kita berangkat ke sana bareng-bareng. Terus misalkan temanku lagi ada problem nih di sini, wah kita berangkat bareng-bareng ke sana. Kalau gitu kalau gue itu emang sampai kayak gitu, cuman nggak yang sampai apa sih tiap kejadian tuh gue ada, ngerti nggak sih? Karena gue harus butuh izin orang tua juga, kayak gitu. Setiap momennya nggak selalu lu ada. Betul. Yang membedakan gini, lu sebenarnya punya best friend gitu gak sih? Punya Santa, dong. kayak misalkan ya temen lu yang susah, temen waktu lu susah, lu seneng, Punya. lu galau, Punya. itu ada temennya. Yang membedakan itu dengan tongkrongan apa? Kalau tongkrongan tuh paling cuman yang kayak buat happy, terus kayak buat makan-makan, minum-minum, atau kayak gimana-gimana gitulah. Nah kalau yang best friend tuh bener-bener yang kayak di saat BM banget dia ada, di saat gue lagi sedih banget tuh dia nyamperin, kayak walaupun ada badai diterjang gitu-gitu. Bahaya juga ya? Gila lagi puting-puting gitu dia terjang gitu, nyampe rumah gue tiba-tiba. Anjir jayus banget. Berarti beda juga ya, rasa sayangnya beda ya? Beda banget. Bedanya itu dari segi mana? Misal gini, kalau gue membedakannya gini, best friend gue, teman-teman yang benar-benar tahu gue, ya gue akan totalitas juga ke dia. Totalitasnya dalam arti dari sisi materi, dari sisi tenaga, gue pasti totalitas sama temen-temen gue seperti itu. Nah, yang versinya lu nih, yang membedakan itu apa? Yang membedakan best friend lu sama ya temen-temen yang cuma buat tongkrongan aja. Kalau best friend gue, ini tongkrongan tuh maksud kayak kalau di cewek tuh namanya geng ya? Iya gak sih? Itu dia, makanya gue bilang kan, bukan dari tongkrongan perempuan, malah tempat tongkrongan itu malah sahabat-sahabatnya. Iya, itu kalau di cewek tuh setahu gue namanya geng, bukan tongkrongan. Geng, namanya geng Iya, berarti? Geng gitu. Berarti geng itu bukan sahabat ya? Apa? Geng itu bukan sahabat? Geng itu teman-teman tapi bukan, gimana ya? Geng itu teman-teman cuman biasanya sahabat tuh cuman satu dari 5 orang tersebut kayak gitu. Oh berarti bukan 5-5-nya sahabat? Sahabat cuman ada, kalau gimana ya sahabat. Ngeri ngomongnya, lu ngeri ngomongnya. Iya takut musuhan, ntar gue kelar ini muncul gue musuhan kan. Enggak gitu, enggak maksud gue ya memang kan ya kita menurut Santa ini kan ya orang kan nggak bisa yang namanya nyaman dipaksain, iya dong. Betul.
Harusnya kan seperti itu. Ya kalau lu emang nggak nyaman cerita sama si A, walaupun dalam satu geng kan nggak ada Iya. salahnya juga dong. Nah, teman-teman gue juga misalnya satu geng ini pasti ada teman ceritanya tersendiri gitu loh. Kayak misalnya yang ini buat khusus pas lagi pacaran, atau nggak pas ini khusus buat lagi galau-galau. Kayak gitu teman-teman gue kayak gitu. Tapi ada satu orang yang bener-bener semua-muanya tuh ya, pokoknya pertama harus dia yang tahu. On Nah, pointnya semuanya ada iya. di dia. Kalau gue sih kayak gitu. Di geng gue. Berarti memang ada bedanya ya. Ada Ada standarnya buat lu sendiri yang disebut sahabat. Berapa banyak Santa sahabat lu, bisa dihitung pakai jari atau mungkin wah lebih lah, gue lebih dari 100 kali orang kalau sahabat mah. Kalau sahabat tuh pasti gue yakin banget 99,9999% orang itu pasti sahabat paling cuma 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang. Iya. Yang benar-benar sahabat, yang benar-benar dia tuh tahu keluh kesah lo, dia tuh tahu apa sih perasaan lo sebenarnya. Sahabat tuh menurut gue orangnya tuh kayak gini nih. Di saat lo emang lagi nggak cerita sama siapapun, tapi dia tuh bisa tahu lo lagi ngalamin galau, lo lagi sedih, lo lagi ada ngerasa lagi kecewa, pasti dia kayak nanya lo lagi kenapa. Itu sahabat menurut Berarti gue. memang udah ada feelingnya sendiri ya. Udah feelingnya udah ada kepekaan sendiri, menurut gue kayak gitu. Iya, paham gue. Berarti memang beda. Memang sahabat ya punya trustnya sendiri. Lu trustnya ke dia, dia trustnya ke lu. Seberapa sayang Santa lu sama sahabat-sahabat lu? Misalkan gini, wah gue bisa rela mati kali, atau wah enggak sih, enggak sesayang-sayang itu, kan kita bisa nyelesain masalah kita masing-masing. Apa kayak gimana? Rasa sayang lu. Gimana? Kalau sampai rela mati, itu kayaknya terlalu barbar ya. Maksudnya Terlalu itu lebay ya. terlalu lebay, karena menurut gue itu cuma dilakukan sama Tuhan gue yang rela mati buat sahabat-sahabat. Wah, luar biasa anjing. Baru pertama kali gue bikin podcast nih, bikin kayak begini, sampai ngomong yang rela mati cuma Tuhan berarti ya? Iya, yang rela mati buat sahabat-sahabat itu setahu gue cuma Tuhan gue doang kayak gitu. Tapi Gini, ada dong pasti lu kayak keluh kesah lu. Jadi gini, lu pernah gak sih lu ada hal yang nggak bisa lu omongin ke sahabat tuh, tapi lu kayak ngerasa anjing lu tolong kek jangan kayak begini, kayak lu jadi orang, gue sayang lu, gue sebenarnya peduli lu sama lu, cuman kenapa lu sih lu begini? ada dong. Ada. Misalkan di case yang seperti apa? Misalnya dia tuh terlalu kayak ngejelek-jelekin orang. Gue tuh tipe orangnya kayak udah sih jangan terlalu direndahin, kalau emang lu nggak suka ya lu nggak usah terlalu ngerendahin orang itu banget. Setuju gue. Teman gue tuh kayak sampai kayak anjir mukanya kayak pup kayak gitu. Gue tuh kayak anjir kasar banget sih lo, itu kan ciptaan Tuhan maksud gue. Laki-laki di tongkrongan juga begitu loh Senta. Ngelihat cewek nih rada ya namanya laki-laki ya. Emang gitu? Fisiknya rada jelek dikit. Anjing kayak Hanoman bangsat Tapi begitu. bener. Tapi emang ada loh, ya ada yang begitu loh. Bener ada. Gue sih sependapat sih kalau bilang anjing gak usah untuk hal-hal konteksnya kita bercanda nggak masalah lah. Cuman kadang kalau itu sering diungkapin terus jadinya kan kayak keseriusan. Iya, jadi gue jadi timbul kasihan gitu loh sama orang yang dikatain. Iya, makanya. Tapi kalau emang orangnya bertingkah sih gue mah bodo amat. Iya, kalau orangnya bertingkah ya. Yang Itu kan songong tengil gitu. itu kan kalau orangnya yang friendly juga, asik juga, cuman emang Tuhan nggak lengkapin dia dengan Sahabat gue. iya kayak gitulah gitu, nggak selengkap sahabat tuh kan, nggak bukannya buat dihina juga sih sebenarnya. Benar. Ada lagi kalau kesal lu? Paling Untuk sahabat-sahabat lu di luar sana yang mungkin nanti setelah ini nonton dan terus lu berantem. enggak, mereka udah pada tahu kok. Yang paling gue benci banget tuh kalau sahabat-sahabat gue tuh udah pada punya pacar. Kenapa itu tuh kayak langsung kayak big no. Terus lu enggak edit gitu. Edit ya. Terus lu enggak. Big no. Terus lu enggak gitu ketika lu punya pacar, terus lu enggak seperti di mereka emang. Ya, Kadang begitu loh. Ada yang lupa loh, emang karena lagi jomblo aja kali ini, makanya lu bisa ngomong kayak gitu. Tapi lu jomblo kan masih? Masih jomblo, baru putus sih. Sebenarnya sih baru putus lagi. Enggak, itu putus. Oh masih yang masih cerita yang. Gue nganggapnya baru putus. Oh tuh baru terus ya, semua menjadi baru terus ya. Luar baru biasa pagi loh. kayak anugerah Tuhan. Luar biasa ya. Tetap disangkut pautinnya sama Tuhan ya, biar nggak kelihatan salah-salah banget lah. Iya benar. Oke. Gue sebenarnya mau nanya, tapi ya nggak apa-apa sih ini. Ini sebenarnya bukan mencakut teknisnya lu punya pacar apa enggak sebenarnya. Gue mau tahu deh, lu ketika lu percaya sama laki-laki dan lu sayang sama dia dan akhirnya lu menjalin komitmen, rasa sayang lu tuh sebesar apa sih? Sebatas apa?
Sebatas Ke laki-laki ini ke laki-laki ya. Kalau tadi kan ke teman laki-laki, teman perempuan. Kalau ini bener-bener temen laki-laki lu yang punya jadi pacar komitmen gue. ya. Iya. Kalau gue emang diajarin sama nyokap gue, kalau emang dia masih jadi pacar lo jangan pernah ngasih 100% hati lo buat orang itu. Karena belum tentu pertama dia belum tentu dia jadi jodoh lo. Karena ya kalau lo udah ngasih 100% hati lo buat dia, itu ya udah kelar hidup lo. Kalau misalnya lo putus, udah lo nggak punya hidup lagi. Karena menurut gue apa sih, hati itu paling kayak ibarat sebuah firman ya. Ini tuh podcast rohaniawan guys. Anjir, terus. Sebuah Terus, firman apa namanya, dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi kalau misalnya hati lo redup, lo nggak akan kelihatan sinar apapun dari kehidupan lo. pantas gitu. lu kayak terlihat kelebihan tenaga terus ya setiap Betul, hari. ini gara-gara gue minum 2 kopi sih. Minum 2 kopi. kopi. Oh, kopi ya, yang Kopi. bikin orang jadi semangat terus. Betul, kopi ya. betul. Bukan yang lain minumannya ya. Jangan gitu Nggak, bang, ya? gini ya Allah, ntar kalau keluarga gue nonton, gue dianggap apaan? Gue juga podcast lagi. Jadi gini. Tapi gini loh, Santa. Apa-apa? Kalau gua ngeliat yang kayak begitu, kayak misalkan lu ngasih 100% hati lu penuh full, terus lu pas putus jadi berantakan, berkeping-keping gitu kan, itu kan kata-kata bullshit menurut gua. Pada kenyataannya orang-orang yang bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu, di saat putus dan dipaksakan putus juga, hidup-hidup aja. Iya itu dia. Ada sih manusia. case-nya yang bunuh diri, cuman mungkin memang udah saking dongonya kali ya. Nah, saking itunya bang, Heeh. dalamnya. Tapi menurut gue kok sampai, ya nggak mungkin juga sih kejadian kayak begitu. Karena gue udah beberapa ngalamin, gue putus sama mantan gue, atau gue putus sama ya mantan-mantan gue sebelumnya. Ya awal sih begitu memang, maksudnya Emang ada sakit banget, gila pasti banget ada sih. omongan kayak Iya, begitu. iya. Cuman hidup lu masih, nih gue masih bisa napas. Lalu masih hidup, pas ketemu lah. Iya, jadi yang kita pertanyain ketika kita ketemu mantan kita lagi, lalu masih hidup, kemarin katanya nggak bisa hidup tanpa gue. Iya emang, nih, woi denger woi. Soalnya yang nonton ini orang-orang maksudnya. Oh, orang-orang. Maksudnya Bukan viewers orang-orang yang di loh. belakang kamera, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Siapa? Ya beda. Sembarang nih benar. Karena itu laki-lakinya rata-rata laki-laki bucin yang Iya. di belakang kamera tuh iya. Iya, Yang yang katanya nggak bisa hidup tanpa pasangan-pasangannya. Yang 3 orang ini. Iya. Nah, Oh alah. sian ya. Kasian. Boleh panggil junior gak sih? Nih, ini mumpung podcast gue ini kan podcast yang berbaik hati, Aduh, Santa. Lo kasih tahu dong kriteria lo yang kira-kira buat the next levelnya Next mau level jadi ya. pacarnya Santa tuh butuh yang kayak gimana sih? Kalau gue butuh yang banyak duit, ngomonginnya nggak apa-apa di sini. Enggak gila. Oh enggak, lo butuh yang kaya banget, Kayak banget, pokoknya duitnya berlimpah-limpah, nggak habis deh. yang pokoknya. kalau buka kamarnya duit mulu, Gimana? yang kalau buka kamar Yang duit sampai susah semua kayak tumpah. ketiban-tiban duit gitu. Luar biasa. Nggak Ini lah. kita coba mulai serius, kita ngomongin ya. Dia bercanda mulu nih abangnya nih. Si Santa kriteria itu cowoknya kayak gimana sih? Kriteria cowok gue. Sebenarnya nggak muluk-muluk sih bang. Ya paling yang penting seagama. Karena gue udah cukup prihatin sama hidup gue yang beda sama yang beda agama. Kan. Oh ya. Yang penting seagama. Terus dia yang pasti dia setia. Sebenarnya bukannya rasis ya kalau kita bahas agama. Iya. Sebenarnya kadang gini, hal yang sama aja, kadang ada pola pikir yang beda. Gimana dimulai dengan hal yang besar dan itu sudah berbeda Benar. Gimana kalau kita udah tahu ada jurang yang gede banget gitu loh. dibanding harus dipersinggungkan hal yang seperti itu, lebih baik dihindari ya kan. Betul sekali abangku. Luar biasa. Terus selain seiman terus Nggak muluk-muluk lah pokoknya lah. Cuman kalau gue nggak ini sih, nggak munafik ya. Gue orangnya love on the first sight. Jadi Iya, gue oke. ngeliat tampang juga. Pasti. Kalau Jadi itu yang pasti. ngomong ngeliatnya dari hati tuh kayak, elah lu apaan sih? Iya, nggak mungkin juga lah tiba-tiba ngelihat hatinya kan. Iya, orang baru kenal baru ketemu udah ngeliat hatinya, nggak emang mungkin. lu apaan gitu kan. Jadi pertama pasti gue yang pasti ngeliat tampangnya. Terus yang emang kalau mungkin emang bukan tipe gue itu yang penting itu adalah konsistennya. Konsisten sebuah cowok itu cara paling ampuh buat dapetin cewek itu adalah konsisten. Luar menurut gue. biasa. Jadi maintenance-nya itu konsisten. Ya Betul. cuek konsisten, terus Iya. pedulinya konsisten. Tapi kalau gue jadi laki-laki ya, biasanya
titik titik apa namanya, titik perhatian itu akan turun ketika kita sudah dapat. Tetap perhatian, Iya, tetap iya. sayang, cuman pasti turun. Benar-benar. Cuman menurut lo itu konsisten nggak? Eh, Tapi pernah lu deh ada case di mana lu udah pacaran lama, awal-awal pacaran lu dandan terus kan, ke setiap cowok lu datang, lama-lama anjing bodo amat, gue nggak usah mandi, biarin aja. emang gitu sih, Tapi yang bener kan begitu. emang bener kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bukan masalah nggak konsisten ya berarti ya. Bukan masalah Jatuhnya konsisten. itu Lebih ke udah alaminya aja. udah kayak udah saling tahu satu sama lainnya lah. Nah, iya, Intinya kayak gitu. setuju, Udah gua makin setuju. tahu lebih dalamnya gitu. Ada lagi kriterianya. Itu sih paling seagama setia. Hmm. Terus Santa lebih suka cowok yang perhatian, mm-mm. apa cowok yang jutek bodo amat? Misal gini, kalau cowok saking perhatiannya lumayan kemana, kepo banget. Oh jadi kayak posesif gitu. Jatuhnya nggak posesif sih, cuman kepo doang. Emang Oh, kemana kepo. sih? Gitu-gitu doang. Kan kalau posesif kan jangan. Lu di rumah aja udah lu, ntar gue pas jalan sama gue aja lu baru jalan. Ah. Lu lebih suka yang kayak kepo apa yang aku kesini ya? Ya udah, hati-hati. Ya udah, hati-hati. Ya jelas kepo Aku kemana-mana. lah. Lu lebih suka yang Lebih yang kepo. kepo. Masa gue izin terus kayak ya udah dia nggak tahu gue pergi sama siapa, gue pulang sama siapa, atau enggak gue kemana? Masa kayak gitu? Tapi Itu ketika gue izin nggak- tiba-tiba ada penolakan, bukannya ini ya, bukannya posesif ya, penolakannya lebih ke yakin lu udah malam begini lu masih mau keluar misal. Eh, Dan lu lagi pengen banget keluar, anjing lagi rame nih di tempat teman-teman gue. ya udah gas saya dah. Tetap ngebohong dong ujung-ujungnya. Oh ini ujungnya dia benar-benar nggak boleh. Tetap nggak boleh. Misal gini, jatuhnya lu kan tadi kan lebih suka laki-laki yang kepo. Taunya karena kepo, taunya lu izinnya malam nih. Ya malam pasti dong, laki-laki kepo dan perhatian pasti kamu yakin malam-malam mau keluar jam segini gini akhirnya nggak dibolehin lah. Lu lebih seneng hal yang seperti itu apa yang ya udah hati-hati, Yang kepo tetap. tetap yang kepo walaupun itu lu dilarang, walaupun sama cowok lu itu pada saat itu lu dilarang. Ya kalau dilarang sekali dua kali nggak apa-apa. Nggak apa. Cuma kalau misalnya sampai gue tiap main sama siapa dilarang itu mah Udah ini psikopat, toxic. psikopat masuknya. iya. Bukannya toksik lagi, udah Udah psikopat. psikopat. Apa ya dilarang, Jadi, gila nggak punya lu. temen kan. Ya itu tuh Nggak baik ya guys, pokoknya kayak gitu nggak Itu yang paling bahaya di saat lo punya hubungan, lo punya komitmen, jadinya lo seakan-akan hidup lo tuh sesuai dengan komitmen lo sama cowok tersebut aja. Kita juga nggak tahu cowoknya brengsek apa enggak, kita nggak tahu Iya, juga di belakang perempuannya kayak gimana. serius apa enggak, iya kayak Iya. begitu. Ya sebenarnya laki-laki sama perempuan ada hal-hal toksik kayak gitu sih, iya gak sih? Ada Menurut lo gimana? Iya ada hal-hal toksik yang Ada. punya sifat toksik kayak begitu. Mau laki-laki mau perempuan. Karena setiap orang pasti punya, kalau udah saling sayang itu pasti ada rasa yang namanya saling memiliki. Jadi orang tuh kayak, pokoknya ini punya gue, jadi tuh orang tuh mikirnya kayak dilarang, jadi toksik kayak gitu. Cuman emang kenyataannya sih, karena awalnya gini loh, mulai larangan itu kan berarti karena emang sama-sama ngelarang awalnya kan. Karena Iya, gini, itu dia. kalau satu orang doang yang ngelarang, terus lu nggak pernah ngelarang, pasti ada kesenjangan sosial kan. Jadi Akhirnya, kayak gue aja gak pernah gituin, lo masa lo kayak gitu. tapi ujung-ujungnya putus lah tuh biasanya kalau begitu. Cuman kalau yang ngelarangnya itu terus-menerus bertahun-tahun dan itu sampai berabad-abad gitu, berarti kan sama-sama ngelarang sebenarnya. Iya sih. Iya kan konteksnya, karena memang mereka sama-sama mempunyai rasa egois itu. Heeh. Jadinya malah klop loh yang kayak begitu. Iya sih, bener. Iya kan? Iya sih benar-benar. Ada lagi Santa tambahan buat tentang laki-laki idaman lo? Enggak lah itu. Lo lebih suka laki-laki toksik apa laki-laki baik? Baiklah, siapa yang suka toksik? Yakin? Tapi yang toksik yang lebih menantang. Jadi kayak gimana gitu, bikin gue berpacu gitu loh. Kayak berpacu dalam melodi. Iya benar. Enggak. Tapi memang kalau laki-laki toksik itu jam terbang bandelnya itu Iya. tidak se ekstrim lo membayangkan ketika laki-laki baik itu bandel. Kalau menurut gue, karena kalau laki-laki toksik itu karena sudah mengerti gitu loh, jam terbangnya dia sudah ada, dia sudah tahu, oh bandel harus begini loh. Oh kalau bandel sama cewek gue ya cuman begini doang, dia udah ngerti. Cuma kalau laki-laki baik ya karena memang baru bandel dong, berarti kalau andaikan dia mau bandel pun, Iya, bandelnya malah jadi kelewatan kalau menurut gue. Itu menurut gue, itu gue Jadi menurut kayak gue, jatuhnya kayak orang baru bandel lah ya. mau perempuan mau laki-laki, kalau benar-benar. dia kalau dia tiba-tiba habis bandel, tahu-tahu dia punya hasrat, tiba-tiba dari baik tiba-tiba dia punya hasrat mau bandel,
benar-benar. Beda lu bandelnya. Bandelnya tuh kayak Jadi kayak ih, extraordinary anjir. jadi Udah. sangat-sangat luar biasa, Iya. di luar kendali. Gue juga kadang ngebayanginnya. Ada tuh temen gue kayak gitu. Iya, tiba-tiba gue soalnya emang bener nih, ini kejadian relate di hidup gue. Gue punya temen laki-laki itu dulu zamannya sekolah rada banci. Terus dia, gua udah nggak lama temenan, akhirnya gue tahu dia mulai ngedugem segala macem. Kenal lah sama cewek di tempat dugem. Anjing Sulit. coy. Sulit itu sulit. Iya, gue bilang gila. Enggak, maksud gue, ya oke lah, iya lu pemabuk sekarang, lu minum segala macem. Cuman kan enggak yang harus anjing buat sekarang gue minum ini lo, gue minum ini lo. Maksudnya dipamerin banget lah ya. Sepenting apakah Iya, itu iya, maksud iya, gue? Ya udah sih keren lo, udah keren kok, nggak usah lu tunjukin ke gue. Kalau gue sih lebih ke, jadi bandelnya itu Nora yang pertama. Benar banget, benar. Itu Nora banget, apalagi ada hal-hal yang kayak misalkan ini case-nya kalau anak baik ya. Anak baik ketemu anak bandel lah yang toksik lah. Kamu ngapain sih kamu ngerokok, kamu ngapain sih kamu mabok-mabokan segala macam. Padahal intinya ketika dia ngerasa dia mulai bandel, anjing lebih parah dari itu loh. Iya emang, dulu gue pernah sempet dimusuhin, cuman gara-gara gue yang bandel duluan, ngerti gak sih lo? Tapi pas gue udah aduh gue di ini lah. Nggak apa-apa lah. Enggak guys, maksudnya gue bandel sewajarnya. Pas udah lulus nih, lulusan, dia lebih bandel dari gue dong. Bahkan yang benar-benar yang belum pernah pun gue pun belum pernah. Aneh kan? Iya gitu lah. Jadi kadang itu yang gue bayangin, lu apaan sih maksud gue? Ya kalau lu lagi baik ya mungkin belum saatnya lu bandel ya. Cuma kalau Jadi jangan di-judge banget anjir. seumuran 30, under 30 lah kalau menurut gue. Ya di saat lu masih baik-baik aja, yang pertama ya puji Tuhan alhamdulillah. Yang kedua jangan langsung judge orang. Iya benar. Suatu saat lu bisa digodek sedikit bisa. Sebenarnya iya kita kan? nggak tahu besok kan lu tahu-tahu jadi lebih parah dari kita atau gimana. Itu. Kayak gitu. Itu pelajaran juga sih buat gue. Itu sih itu yang kadang menurut gue. Itu sebenarnya itu kejadian banyak di tongkrongan ya, pada lagi begitu ya. Di tongkrongan. Lu pasti paham lah kalau di satu tongkrongan ada perempuannya, ada laki-laki yang merasa paling benar hidupnya dan paling baik di tongkrongan tersebut. Ada lah. Itu udah sangat banyak yang seperti itu. Ada perempuan nongkrong, ikut nongkrong, anjing, aduh nggak minum. Padahal ceweknya memang cewek baik. Di saat dia minum, anjing, gue tahu dia minum, cuman karena karena emang dia tahu ada perempuan di situ, jadi kayak enggak apaan sih lu minum ada perempuan. Ya terus kenapa emang ngajak perempuannya minum terus gue telanjangin, kan enggak juga. Iya. Cuman nongkrong lagi ada perempuan, emang kenapa? Maksud gue kecuali kita ngajak aja buruan minum gelasnya gue tolok ke mulutnya kan. Nah kan enggak mungkin juga, maksud gue ya ada yang laki-laki kayak begitu. Tolonglah. Jangan kayak gitu ya, jangan bikin malu. Ini perempuan lo yang ngomong. Perempuannya enggak nilai lo langsung begitu. Baik mah baik aja anjing. Kitanya juga risih ngeliat lo. Iya, masa baik harus kelihatan lu. Gua kasih giveaway lu. Menang anjir. Nih, Santa, ini gue pembahasan rasa sayang yang terakhir. Kalau yang laki-laki kayaknya udah enough lah ya. Udah enough. Ini tahu lo udah paham. pembahasan gue yang terakhir about family. Oke. Ini kan 4G Family TV, berarti gue harus ada bahas family-nya lah ya. Biar jadi ntar kalau nyokap bokap nonton iya asik gile, anak gue bahas keluarga juga gitu. Ada so sweetnya gitu. Santa, menurut lu punya rasa sayang terhadap keluarga tuh yang model seperti apa sih? Gini loh, misalnya nyokap nonton, bokap masih ada kan? Oh bokap udah nggak ada, berarti nyokap. Misalnya nyokap nonton, biar nyokap tahu rasa sayang lu tuh seperti apa sih ke nyokap, ke keluarga lu lah, pada inti ke keluarga. Keluarga gue tuh sebenarnya nggak terlalu romantis, jadi nggak yang nunjukin rasa sayangnya banget. Nah itu Cuman dia. kita tuh bener, gue tahu banget kita tuh saling banget doain, saling doain, saling support kayak gitu. Itu menurut gue udah sayang banget sih. Jadi orang yang diem sayang tuh menurut gue tuh kayak geter-geter gitu. Jadi keluarga bergetar gitu. Paham gue kalau gitu. Jadi mendoakannya itu diam-diam, mendoakannya itu memang akhirnya karena dia mendoakannya tulus, akhirnya
walaupun nyokap nggak ngomong ke lu dia doain lu, jadi ada include aja di hati lu. Anjing nyokap kayaknya lagi doain gue terus nih, Iya, gitu jadi loh, iya gak sih? jadi kayak Jadi ada kayak rasa, ada feel-nya. jadi kayak ada rasa, sumpah gue pengen ngasih, kalau bisa gue ngasih seluruh dunia ke Oke. nyokap gue, anjas banget gila. Waktu Bunda, itu, I love you, bunda, bunda. Waktu itu gue bikin podcast sama Grego bahas gini. Eh, gua apa kan gue tanya sama Grego. Ini definisinya Grego di saat dia membahas masalah eh, sayang sama keluarga, love-nya terhadap keluarga itu seperti apa. Ya kalau andaikan harus keluarga, dia bahas keluarga, ya ini badan gue ini buat keluarga gitu loh. Oh iya, iya, Ah, ah. Lu misalkan bokap suruh gue jual ginjal, bokap mau beli Ferrari, kalau emang bokap bahagia, udah nih jual nih ginjal gue, jadi sampai segitunya. Nah, konteksnya lu di sini ini, eh jadi seperti apa sih maksudnya pandangannya Santa nih menurut kata-katanya Santa sendiri, lu sayang sama nyokap yang kayak gimana sih? Yang kayak ya udah mah mau ngapain udah, gua kalau perlu lu jodohin jodohin dah, itu termasuk rasa sayang loh, Benar, benar, benar. iya kan? Dari sisi perempuan, kalau laki-laki kan gue udah sering denger Kalau gue lebih ke nurutin aja kata mak gue. nurutin aja. Udah itu, karena nyokap kalau apa sih orang tua dilawan kan jadinya gimana ya, samanya kalau kita dilawan orang gimana sih ya, jadi kan kesel kan ya. Kalau misalnya nurut kan jadi gimana, lagian gue juga apa sih percaya namanya doa ibu gitu kan. Luar Jadi kalau misalnya biasa. kita pergi nih, Itu ada lagunya loh, ada lagunya. gimana tuh, kasih tau dong. Didoain Asik. buku. Dari C ya, dari C. Iya. Dari C. Enggak, jangan udah, lanjutin. Malu gua anjir. Terus. Kalau rasa doanya ibu kenapa? Jadi kayak misalnya kita pergi ke suatu tempat, terus kayak apa namanya, nyokap nggak bolehin, terus akhirnya kita bohong segala macam, itu kan jadi kita nggak ada restu dari ibu dong, nggak ada doa dari Ya. ibu. Nah gue takutnya tuh ntar malah kita kenapa-napa di jalan atau nggak kayak gimana itu sih. Jadi apapun yang nyokap mau. Apapun yang nyokap Jadi gue bahagianya lo adalah bahagia Bahagia nyokap. Wis gile anjir. mau. Walaupun gue harus Keren dah. sekarang meninggalkan kuliah gue. Gile. Karena nyokap apa masa karena nyokap? Iya sih, kenapa gue ngomong gitu sih? Iya kan jadinya kan soal kanak-kanakan Jadi karena kayak nyokap. Iya. beda arah gitu. Enggak guys, itu emang gara-gara gue aja males. Enggak, bukan gara-gara emak gue. Nih, ada lagi yang lo mau bahas tentang about keluarga, family, Apa ya? masalah sayang ke keluarga. Kalau enggak, gue mau kasih satu pertanyaan lagi yang memang harus lu jawab sih. Kalau buat family itu doang sih. Cukup. Gue pokoknya sayang banget sama adik gue dan nyokap gue. Lo berapa bersaudara sih? 2, gue punya adik 1. Lo paling tua berarti? Paling tua. Ya. Ya. Contoh yang baik buat Arika. Baik lo kakakmu ini, keren. Tuh, Hol denger. Nah. Dia nggak bangga punya gue. Kan katanya keluarga lo emang cuek. Oh iya. Iya, kan Lupa, sebenarnya tapi bener. bangga. Iya, jadi gue yang nilai kan. Jadi gue nggak ngerasain gitu, gue ngerasain dia bangga. Bener sih. Gue tau lo sayang sama gue, Iya. adikku. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Gini. Santa sekarang lo umur berarti udah 21 Iya. Bulan depan. tahun. Apa 20 tahun? 20 tahun, masih bulan depan. Bulan depan. Masih muda ya. Masih sangat. Walaupun sih gue terlalu muda sih bahas kayak begini ke lu, cuman harus gue bahas. Gue nggak tahu lo kapan lo merit. Oke. Suatu saat nanti, lo nih merit nih Santa. Lo berarti kan mau nggak mau lo tinggalin bukan ninggalin tongkrongan ya, menjauh dari tongkrongan, fokus ke suami. Nanti pun suatu saat lo punya pacar dan mungkin nanti itu adalah suami lo, atau nanti lo harus ninggalin nyokap dan adik lo harus tinggal sama suami. Lu mau orang-orang nilai lu tuh seperti apa sih selama lu ini menjalani hidup lu menjadi perempuan yang belum punya suami? Misalkan gini, gua maunya Berat gini banget loh. Ya emang kan penutupan. Oh, Iya, oke. penutupan harus rada berat. Lu mau dinilai seperti apa sih? Misalnya anjing, kalau gue misalnya gini, temen lo ketemu gue, terus gue tiba-tiba nanyain lo, anjir Santa udah merit ya? Gila dulu Santa, gokil Oh, orangnya, orangnya gila, energik banget, kayak doping. Emang doping, abis doping. Enggak deh. Bunda, misal, enggak bunda. misal, yang seperti apa?
Lu mau orang-orang tahu lu tuh seperti apa Jujur sih? ya, jujur banget. Iya lah, harus jujur lah. Nih, Di sini gue nggak tidak menolak tangisan, tidak menolak tertawaan, tidak menolak kata-kata kasar lu. oke. Di sini sebebas lu. Apa namanya? Gue tuh pingin orang tuh sebenarnya nggak gini. Jadi tuh sebenarnya, aduh gimana ngomongnya ya? Apa gimana gimana? Intinya tuh, eh gue tuh kesel sama orang yang ngelihat cewek yang banyak cowoknya. Cewek yang banyak cowoknya, Iya. temen cowoknya maksudnya Temen ya? cowoknya. Ah iya. Jadi kayak kesannya tuh kayak gue genit ke semua cowok gitu. Itu yang lagi gue alamin sekarang. Padahal tuh gue mumpung gini ya, gue tuh belum punya pasangan gitu kan. Jadi Dianggapnya sorry to say, mungkin dianggapnya kayak murah ya lah ya, sering banyak bergaul sama laki-laki jadi genitin semua laki-laki. sebenarnya bukan murah juga sih, jadi kayak banyak cowoknya gitu. Jadi orang misalnya yang mau deket sama gue yang misalnya agak serius, dia tuh kayak takutnya ntar misalnya nih kayak lu, jangan lu deh, lu punya pacar lagi. Apaan sih lebay banget terus, iya ya contohnya Enggak, kayak gua. lu. Terus Terus lu ketemu nih sama temen gue, terus lu bilang mau deketin gue gitu kan. Terus teman gue tuh kayak bilang, jangan, dia mah cowoknya banyak. Lu jadi mundur, padahal mau serius sama gue. Itu yang kadang nggak gue suka. Padahal tuh maksud gue tuh adalah gue friendly sama semua orang. Nah, gue iya pengen sih. ngerubah orang tuh pikirannya nggak kayak gitu. Gila, karena banyak banget orang nih tiap yang ngechat gue, dia tuh kayak bilangnya, San, yang ngechat tuh banyak banget ya, sabrak-abrak kayak pabrik Lazada segala macam. Kan gue jadi bingung. Pabrik Lazada dong. Iya, gue kan jadi Anjir. bingung balesnya kan, kayak gue balesnya apaan. Kalau misal gue bilang enggak pasti nggak percaya, kalau gue bilang iya nanti dia gimana mikir. Jadi kan gue bingung balesnya. Maksud gue kayak gitu, jadi diubahlah mindset orang-orang kayak gitu. Sebenarnya gini, gua ada satu kata-kata nih, lo approve apa enggak nih menurut lo? Untuk laki-laki yang deketin Santa, lu jangan tolol harusnya. Harusnya membedakan gini lo. Kalau memang lu tahu yang chat Santa banyak, cara lu bedainnya, lu spesial apa enggak, ya coba lu dapetin dulu hatinya. Dari konsisten Bocah terus. bodoh, jangan langsung mundur. Kalau Dengerin mundur tuh kata kan lu abang sama aja kayak teman-teman dia yang lain, yang cuma dianggap temen. Kalau lu udah pacaran kan lu jadi tahu bedanya kasih sayangnya Santa sama temen sama lu gimana. Betul. Bodat sih ya. Dah, Bagus bang nih. kayak Ini gitu gak? kata hati gue Bener gak tuh? Benar. Kayak begitu kan sebenarnya. Betul. Udah, ada lagi? Lu mau dianggap sebagai itu aja? Cukup sesederhana Iya. itu? Jadi Apa? kayak apa ya? Apa lu mau dianggap ya lu, ya gue jadi diri gue sendiri, tolong jangan judge gue sesuai dengan yang lu tahu doang. Ini tuh gue sebenarnya cuman friendly doang, bukan bermaksud gue cowoknya sabrak-abrak. Intinya kayak gitu doang sih. Lagian kalau misalnya gue udah milih seseorang jadi pacar gue pasti bakal tinggalin orang-orang tersebut, dan pasti gue fokusnya sama orang yang gue sayang ini, pasti banget. Dan udah sangat ada buktinya. Tuh. Asal lo tahu. Iya, dia waktu pertama masuk konten gue dia galaunya minta ampun. Pas konten kedua dia ternyata masih ngebahas galau. Betul. Berarti kan dia Betapa kalau sama setianya pacar, gue, kan? nah, ya gue nggak tahu kalau setia apa enggak. Cuman galau ya. Galau. Heeh. Dan setia, gue setia apa sih? Di kamera setia gue. Iya, setia. Di kamera setia ya. Maksudnya beneran setia. Iya, memang. Tapi gini, ini sebelum gue tutup, kalau menurut gue kadang gue seneng di saat gue punya temen perempuan yang asik diajak ngobrol, Santa sebenarnya. Tapi semenjak gue ngehargain cewek gue sekarang kan, dulu gue banyak di tongkrongan gue teman-teman perempuan, cuman akhirnya gue yang mengurangi itu sendiri, karena memang gue akan menghargai dia. Cuman ya pasti ada sih beberapa laki-laki yang berpikir kayak gitu. Ada ada yang gue suka, bener-bener gue suka, terus dia mundur cuman gara-gara dia takut gue mainin. Ini benar-benar kejadian. Dan Cuman tapi gue bingung sama laki-laki kayak gitu ya. Di mana ya waktu pembagian organ yang paling pemberani di laki-laki dia nggak dapet kalinya ya. iya. Enggak, maksud gue di mana pikirannya sama perempuan yang ya Allah yang mainin perempuan coy. Dia berpikir yang bakal mainin. Ya ilah. Dia takut. Ke rumah gua dah. Coba. Tuh. Kursus sebentar Tuh, aja. tuh, tuh, tuh. Kursus 2 menit aja 2 menit. Ke rumah Kalau gua. jadi berani. Enggak, bukannya gua ngajarin buat berani, seenggaknya gua kasih tahu dah. Percaya diri lah ya. Laki-laki punya banyak cara buat kalau buat banginin perempuan kalau mau.
sebenarnya. Cuman kenapa lu masih punya pikiran lu yang dimainin, ya Allah. Yang lebih peralatan yang lebih banyak dimainin kayaknya perempuan dibanding Iya, laki-laki. iya. Gitu. Benar. Lagian Di- perempuan tuh menurut gue cepet luluhnya sih. nah itu dia. Asal lu konsisten yang tadi gue bilang. Itu yang deketin lu bencong kali. Bukan. Ya masa gue demen sama bencis, wah. Tapi lebih ke perasaan banget masa. Jangan-jangan nanti kalau lu lagi berantem, lu lagi lu lagi ngomel-ngomel ke dia, dia nangis lagi minta turunin dari motor padahal dia yang bawa motor, apa dia yang bawa mobil, tapi dia minta yang diturunin. Padahal dia mau mobil, gue gak bisa mau mobil. Tinggal Tapi aja, ya, tinggal. cuman ada laki-laki yang pasti yang punya perasaan kayak begitu. Cuman menurut gue kalau namanya lu mau serius, gini loh. Orang niat jahat aja, kalau emang namanya udah niat, kadang Tuhan approve. Iya. Iya gak sih? Gimana orang yang emang lu dasarnya deketin Santa emang buat serius. Ya kalau memang Tuhan gak approve berarti memang Santanya nggak cocok buat lu aja. Iya gak sih? Bukannya dia juga nggak baik, bukan. Iya, iya, Seenggaknya iya. memang karena nggak cocok. Kadang pelacur sama penjahat pun lebih cocok dibanding umat berbakti kepada Tuhannya sama umat berbakti pada Tuhannya kan bisa juga nggak cocok. Iya, 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 Iya iya, kan? benar-benar. Yang penting senyaman lu, bener gak sih? Ada lagi Santa untuk mengenai hal-hal yang orang-orang wajib kenal dari lu, Itu aja sih, itu yang dari yang gue. mungkin unek-unek lu. Selain itu cukup? Enough aja. Cukup Almost ya. is never enough. Yoi. Almost. Iya jadi nih, jadi kayak soal Rihanna. Rihanna. setiap Ariana. setiap setiap segmen gue selalu ngomong ini adalah apa sih pendapat dari masing-masing kita, opini dari masing-masing kita, tidak ada yang salah dari opini, yang salah adalah lulu yang bangsat yang nyalahin opini-opini orang. Iya benar. Itu yang salah. Semuanya dibuat negatif, Nah, tau gak lo? ambil yang positifnya, mungkin di hidup lu belum punya jalan keluar dari percintaan lu, dengan lu ketemu ceritanya Santa, lu bisa keluar dari masa lalu. Bukan yang ngikutin Santa, seenggaknya dia jadi panutan lu buat menyelesaikan masa lalu. Kalau emang masalahnya sama, Betul. iya kan? Kapan lagi? Karena lo nyari solusi nggak harus dari motivator, nggak harus dari pemuka agama, nggak harus dari siapapun. Bisa dari teman-teman Bisa dari terdekat mana lo. aja, teman-teman terdekat, bisa dari maling yang lo tangkep, lo gebukin, tiba-tiba dia ngasih solusi sama lo, kita nggak ada yang tahu jalannya yang maha kuasa buat kita. Betul sekali. Oke, selesai sampai di sini. Talk less, love more, bye bye.